Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Mersoid. Kali ini saya berbicara tentang hukum pidana. Topiknya adalah pembatasan berlakunya hukum pidana, ya, atau itu dikenal dengan asas ekstrateritorialitas. Baik, ya. Sebelum kita membicarakan ekstrateritorialitas ini, kita harus pahami dulu sebenarnya pengertian asas teritorial, ya. Nah, saya jelaskan dulu kembali, dan itu sudah saya jelaskan di dalam asas-asas hukum pidana sebenarnya. Nah, asas teritorial adalah asas yang paling penting di antara 4 asas berlakunya hukum pidana ini. Nah, asas teritorial itu maksudnya adalah berlakunya hukum pidana suatu negara di negaranya sendiri, ya. Nah, jadi kita ambil contoh Indonesia, ya, punya teritorial. Nah, di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berlakulah hukum Indonesia. Nah, hukum Indonesia itu berlaku terhadap siapapun bila itu terjadi di teritorial Indonesia. Apakah itu warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing, ya. Jadi bila ada warga negara asing melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum di Indonesia, maka harus taat menurut ketentuan hukum Indonesia. Nah, katakan dulu begini, kita ambil contoh hukum pidana. Nah, seorang warga negara asing melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Nah, maka kepada dia diberlakukanlah hukum pidana Indonesia. Ya, dia akan diproses menurut sistem hukum pidana Indonesia. Itu dia. Nah, apa dasar pemikiran asas teritorial ini? Yaitu sebagai negara merdeka yang memiliki kedaulatan penuh, maka semua sistem hukum yang ada di negara itu tentu berlaku mutlak di negara itu. Itulah menunjukkan identitas negara merdeka dan berdaulat. Nah, jadi tidak ada satupun warga yang kebal terhadap hukum Indonesia kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, demikian juga dengan di negara masing-masing, ya, di negaranya masing-masing. Di Singapura berlaku hukum Singapura. Ya. Di Malaysia berlaku hukum negara Malaysia. Nah, di Taiwan juga demikian masing-masing, ya, berlaku asas teritorialnya. Nah, baik. Nah, itulah pemahaman terhadap asas teritorial. Nah, sekarang adalah penyimpangan terhadap asas teritorial. Itulah yang dikenal dengan pembatasan berlakunya hukum. Nah, karena belajar hukum pidana, pembatasan berlakunya hukum pidana Indonesia, ya, atau asas ekstrateritorialitas. Nah, ekstra itu kan di luar atau tambahan, ya, tambahan. Jadi teritorial, di luar teritorial, itu dia. Jadi apabila suatu peristiwa pidana terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh orang-orang tertentu, maka hukum pidana Indonesia enggak berlaku kepada dia. Nah, dasar pemikirannya tadi adalah dia dianggap melakukan peristiwa hukum itu di negaranya, bukan di Indonesia, ya. Itulah ekstrateritorialitas ini. Nah, berlakunya hukum pidana suatu negara di negaranya itu
tidaklah mutlak 100%, enggak mutlak 100% ya. Nah, ada kalanya hukum pidana negara tersebut tidak dapat diberlakukan kepada orang-orang tertentu. Ya, walaupun pada teritorial negara di mana hukum itu berlaku. Itu. Jadi itu saya katakan, itulah ekstra itu. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada seorang warga negara Kanada melakukan suatu peristiwa pidana di Indonesia, kepada dia tidak dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia. Tapi itu tidak semua warga negara asing, tidak semua warga negara Kanada. Ada orang-orang tertentu saja, ya. Itu hanya kepada orang-orang tertentu saja, ya. Nah, kalau dalam hukum pidana Indonesia, pembatasan pemberlakuan itu diatur pada pasal 9 KUHP. Ya. Nah, adapun bunyi pasal itu begini. Berlakunya pasal-pasal 2 sampai dengan 5, ya, 7 dan 8 itu dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum antar negara. Nah, jadi kepada orang-orang tertentu ada satu ketentuan yang sudah diatur dalam hukum antar negara, ya, hukum internasional maksudnya, ya. Jadi hukum internasional itu mengatur, ya, kepada orang-orang tertentu apabila dia berada di negara lain, maka dia tidak boleh diterapkan hukum pidana di negara mana dia berada, ya, di negara mana dia berada. Itu makanya disebut teori ekstra, ya. Jadi kenapa? Dasar pemikirannya. Nah, dasar pemikirannya, teori fiktifnya begini. Dia memang melakukan kejahatan di negara di mana dia berada, ya. Tetapi secara fiktif dia dianggap melakukan kejahatan itu di negaranya, bukan di negara lain. Makanya hukum pidana negara ini di mana dia melakukan peristiwa itu tidak dapat diberlakukan kepada dia karena dianggap, ya, ini dianggap melakukan peristiwa pidana itu di negaranya sendiri, ya, di negaranya sendiri. Nah, pembatasan pemberlakuan yang diakui hukum antar negara atau hukum internasional itu dikenal dengan istilah asas extraterritoriality. Nah, jadi kalau dikatakan extraterritoriality, ya, ada dua kata. Ekstra itu tadi di luar, teritorial, ya, itu wilayah satu negara, ya. Jadi dia dianggap melakukan peristiwa pidana itu di luar, ya, di luar teritorial di negara mana dia melakukan itu. Ya. Jadi dianggaplah dia melakukan peristiwa pidana itu di negaranya, ya. Nah, maksud dari extraterritoriality ini bahwa hukum pidana suatu negara di wilayah teritorialnya sendiri tidak berlaku, ya, bagi orang-orang tertentu. Nah, tadi saya katakan ini tidak berlaku kepada semua warga negara asing yang berada di negara lain, ya. Jadi ini hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang berstatus warga negara asing. Nah, dengan alasan mereka dianggap berada di negaranya sendiri. Nah, sekarang begini, siapakah warga negara asing yang memiliki kekebalan hukum itu? Ya, dia kan nggak memiliki kekebalan hukum dia. Nah, karena dia ada di negara orang lain, ya. Nah, yang pertama, orang-orang yang memiliki kekebalan hukum itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing yang sedang berkunjung ke negara lain. Itu dia. Ya. Dalam praktek
hukum pidana juga anggota keluarga dari kepala negara atau kepala pemerintahan ini dianggap juga ya memiliki kekebalan hukum. Nah, sebagai contoh kita buat dulu tentang kepala negara ya. Ada kepala negara lain berkunjung ke Indonesia. Nah, katakan Presiden Singapura, itu kepala negara ya, berkunjung ke Indonesia. Dia masuk ke beberapa mall, melihat perkembangan bagaimana bentuk mall. Lalu mungkin diambilnya barang, kemudian masukkan ke tas, tapi tidak dibayar. Nah, itu kan sudah mencuri namanya. Nah, perbuatan seperti itu ya, yang dilakukan presiden negara lain itu tidak boleh ditangkap dia. Nggak boleh ditangkap. Ya, nggak boleh diproses secara hukum. Dia memiliki kekebalan hukum. Nah, demikian juga dengan Perdana Menteri, kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu pada umumnya adalah Perdana Menteri ya, kepala negara itu pada umumnya adalah presiden atau raja. Tapi ada juga kepala negara dan kepala pemerintahan itu menjadi satu, seperti Indonesia ya. Jadi presiden Indonesia itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, jadi andai kata Perdana Menteri negara lain datang ke negara lain, lah katakanlah dulu Perdana Menteri Malaysia ya, berkunjung ke Amerika Serikat. Nah, di sana juga dia melakukan hal seperti itu ya. Masuk dia ke mall, diambil barang nggak bayar. Ya, enggak, itu bisa dihukum ya. Nah, itu contoh kecil saja, masih banyak contoh-contoh yang lain sebenarnya ya. Baik. Dan demikian juga dengan keluarganya, anaknya misalnya. Nah, katakanlah anak kepala negara yang berkunjung ke negara lain itu kan mendapat pengawalan protokoler itu. Di Indonesia pun anak kepala negara atau anak presiden itu mendapat pengawalan dari Pas Pampres, itu sudah protokoler. Nah, jadi walaupun ada memang ya, perdebatan apakah anak daripada presiden atau perdana menteri di dunia ini apakah dia memiliki kekebalan diplomatik bila berkunjung ke negara lain, itu memang masih dilema, masih problem. Tapi dalam praktek itu memang mendapat kekebalan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya siapa lagi yang memiliki kekebalan hukum ini? Itu utusan atau diplomat ya, diplomat negara lain ya, yang berada di negara lain. Nah, yang paling utama tentunya ini adalah duta besar ya. Duta besar negara sahabat ya, itu memiliki kekebalan hukum, kekebalan diplomatik itu pada umumnya. Nah, ada satu pernah terjadi ya. Duta besar negara sahabat sedang jalan-jalan, lalu dia ditodong perampok, tapi dengan refleks itu duta besar itu menembak pencuri atau penodong, mati. Nah, kalau perbuatan seperti itu dilakukan oleh warga negara biasa, katakanlah kalau Indonesia, warga negara Indonesia, walaupun ditodong, dia kan harus ditangkap dia, ditahan dulu, diperiksa dari mana senjata apinya. Nah, tapi karena ini dilakukan oleh duta besar, maka itu tidak boleh diapa-apakan. Ya, mungkin kalau hanya mendapat penjelasan boleh sajalah pihak kepolisian, ya. Tapi kalau untuk melakukan tindakan hukum itu tidak boleh, karena dia memiliki kekebalan hukum. Ya. Nah, demikian juga dengan pegawai atau pegawai kedutaan besar, ya, itu juga memiliki kekebalan. Nah, ada satu peristiwa begini pernah di London, ya. Ada pegawai duta besar menembak polisi
polisi Inggris dari kantor kedutaan besarnya. Nah, karena mereka adalah memiliki kekebalan diplomatik, maka pegawai ini yang menembak polisi Inggris ini tidak bisa ditangkap, ya, tidak bisa dihukum. Jadi apa tindakan kepada mereka? Apakah? Jadi kalau ada duta besar atau pejabat diplomatik negara sahabat melakukan tindakan pidana di suatu negara di mana dia menjadi diplomat, yang boleh adalah tindakan mengusir saja. Mereka diusir, ya, dari negara tersebut. Diusir dia. Kalau untuk diproses secara hukum itu tidak boleh, tapi dia diusir, ya. Nah, tindakan-tindakan seperti itu, ya, ada juga pernah ada pegawai kedutaan besar dari satu negara ternyata membawa gading, ya, gading ke negaranya. Ternyata di bandara, pelabuhan di bandara dia dicek, ternyata ada gading. Lalu gading itu aja yang disita. Orangnya ya dibebaskan. Orangnya dibebaskan. Itulah orang yang memiliki kekebalan diplomat dan kekebalan hukum itu. Nah, yang kemudian kita lihat lagi, yang ketiga itu gedung dan pekarangan kedutaan besar maupun rumah dan pekarangan duta besar itu dianggap bukan teritorial negara di mana dia menjadi duta besar. Ya. Nah, sebagai contoh begini, kedutaan besar Inggris di Indonesia dan rumah duta besar, rumah dinas duta besar dan halamannya itu dianggap adalah teritorial Inggris. Ya, bukan teritorial Indonesia, walaupun ada di Jakarta. Nah, jadi kalau terjadi di dalam gedung ini tindak pidana, maka polisi Indonesia tidak boleh mengintervensi masuk ke dalam. Ya, tidak boleh. Ya, jadi makanya kadang-kadang ada orang pelarian, ya, pelarian di suatu negara, ketika dia dikejar, maka dia minta suaka politik. Maka dia berlindung di kantor kedutaan besar negara sahabat itu. Nah, kalau dia sudah berada di kantor duta besar itu, maka kepolisian di negara itu tidak boleh masuk, ya, tidak boleh masuk ke dalam kedutaan besar itu. Tapi ada pernah satu terjadi peristiwa pelanggaran itu ketika Iran, ya, Iran mengintervensi kedutaan besar Amerika di Iran pada waktu ada gejolak, ya, politik mereka, maka Iran menyandra semua pegawai kantor kedutaan Amerika itu. Kemudian nomor 4 itu kapal perang negara asing yang berkunjung secara damai, termasuk itu tentara negara asing tersebut. Ya, jadi ada kapal negara asing berkunjung secara damai ke suatu negara, lalu berlabuh. Ya, mereka itu di dalam kapal itu tentu, ya, yang sudah berlabuh di negara lain itu, katakanlah berlabuh dia di Belawan, maka kapal tentara atau kapal perang negara asing itu nggak boleh digeledah oleh polisi Indonesia. Nah, kenapa? Karena secara hukum dia dianggap berada di negaranya, ya, di negaranya. Nah, jadi termasuk tentaranya itu yang sedang berkunjung damai itu biasanya kan aman itu. Biasanya bisa saja mereka berlabuh, mereka minum-minum di situ. Kalau terjadi mana tahu suatu tindak pidana mereka lakukan karena pengaruh mabuk. Nah, mereka juga memiliki kekebalan hukum, ya. Ya, bukan berarti mereka dibiarkan, bukan. Tapi itu akan ditangkap lalu diserahkan kembali ke dalam kapal perang itu, untuk meminimalisir atau mencegah terjadi lagi keonaran, ya, keonaran. Nah,
Nah, itulah yang disebut orang dan wilayah, ya, orang dan wilayah. Jadi subjek dan objek yang memiliki kekebalan hukum dengan prinsip asas ekstrateritorialitas, ya. Nah, persoalan sekarang adalah tentang konsul. Konsul ini apakah memiliki kekebalan diplomatik atau kekebalan hukum? Ya. Nah, secara teoritis tidak, ya. Tapi dalam praktek itu konsul ini, ya, kalau dia dijabat oleh warga negara sendiri, ya. Sebab ada begini, ada konsul kehormatan, katakanlah konsul Turki misalnya, di yang ada di Medan itu bisa saja dijabat oleh orang Indonesia. Nah, karena konsul ini kan untuk urusan-urusan hal tertentu, terutama di bidang bisnis. Ya. Tapi kalau konsul Turki itu adalah orang Turki sendiri ditempatkan di Medan, dalam praktek biasanya mereka juga memiliki kekebalan. Walaupun sampai sekarang hal itu masih diperdebatkan, ya. Nah, baik. Nah, itulah tentang asas ekstrateritorialitas. Itu mengandung tentang subjek, ya, dan objek. Subjek tadi tentang manusianya, siapa itu kepala negara, kepala pemerintahan, ya, beserta keluarganya, kemudian duta besar dan pegawai, diplomat, kemudian yang objek itu tentang gedung, halaman kedutaan besar dan rumah duta besar dan halaman rumah duta besar. Baik, sampai sekian tentang asas ekstrateritorialitas. Jumpa kembali dalam ulasan berikutnya. Salam kecerdasan.